Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1073 Gaya Pembunuhan. Lu Ming mencibir dan terus melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan meninju. Tanpa ragu, Lu Sheng telah meledak dengan 7 sinar energi naga, mengaktifkan penjara yang menekan seni surgawi, dan dikombinasikan dengan keinginan 5 warna, kekuatannya sangat menakutkan. Dentang, pukulan lain mendarat di pedang itu. Kali ini, Wu Chang tidak dapat memblokirnya lagi. Pedang itu meledak, memperlihatkan tubuh aslinya. Dia memuntahkan seteguk darah dan lari dengan panik. Astaga, siapa itu? Sepertinya itu Wu Chang. Ya, itu dia. Dia sebenarnya melarikan diri dan diburu. Siapa yang begitu kuat? Bisakah kamu mengejar Wu Chang? Kalau begitu, bukankah itu yang kalah? Dialah yang mengejar Wu Chang. Dia sangat menakutkan. Dia baru saja menghancurkan fusi garis keturunan Wu Chang dengan satu pukulan. Sampah apa? Dia jelas merupakan favorit surga yang langka dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Pantas saja dia bisa melewati Gua Tiangang. Tak jauh dari situ, 5 atau 6 orang lewat. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Wu Chang tidak mengenal Lu Ming karena Wu Chang tidak ada saat mereka pergi ke Gua Tiansu. Dia baru tiba setelah buku rahasia rumah orang suci dibuka. Namun, sedikit orang yang lewat mengenali Lu Ming. Saat itu, mereka mengira Lu Ming berhasil melewati Gua Tiansu karena keberuntungan. Sekarang, mereka sangat terkejut dan mengira mereka sedang bermimpi. Lu Ming melemparkan 9 langkah naga yang menapaki surga dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia menyusul Wu Chang dalam beberapa saat dan melayangkan pukulan lagi. Jangan! Wu Chang meraung dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, namun separuh tubuhnya masih patah akibat pukulan tersebut. Bang! Kemudian, Lu Ming menginjakkan kakinya ke bawah. Wu Chang menjerit kesakitan dan tercabik-cabik. Favorit surga kelas 2 lainnya terbunuh. Namun, sama seperti Sue Luozi, setelah Wu Chang terbunuh, cahaya putih lain menyelimuti dirinya. Tak jauh dari situ, tubuhnya justru mengembun kembali. Dia memandang Lu Ming dengan kebencian, lalu gemetar dan menghilang tanpa jejak. Jimat takdir lainnya, Lu Ming mengerutkan kening. Semua jenius kelas 2 ini memiliki potensi untuk menjadi kaisar. Kekuatan utama menghargai mereka dan membayar mahal untuk membeli jimat takdir dari Akademi Tianxia. Hampir setiap surga favorit kelas 2 punya sepotong. Favorit surga kelas 2 terlalu penting. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Seorang kaisar dapat menjadikan suatu kekuatan sebagai kekuatan tuan dan makmur selama 10 hingga 20 ribu tahun. Perannya terlalu besar. Dia berkali-kali lebih penting daripada yang maha tinggi. Pasukan tuan itu berharap mereka akan memiliki penerus. Jika tidak ada penerus, tidak akan ada kaisar baru di generasi mendatang, dan kekuatan tuan akan melemah dengan cepat, seperti lembah raja pengobatan dan sekte jimat. Dalam sejarah benua hutan belantara surgawi, ada banyak faksi tuan besar. Namun, berapa banyak dari mereka yang bisa terus sejahtera dan mewariskan warisannya? Sangat sedikit. Banyak pasukan tuan yang melemah karena tidak ada kaisar di antara mereka yang datang terlambat. Bisa dibayangkan betapa pasukan tuan sangat menghargai para jenius kelas 2. Di kejauhan, orang-orang itu tersentak dan berkeringat dingin. Lu Ming terlalu kejam. Dia membunuh favorit surga kelas 2 begitu saja. Untungnya, dia memiliki jimat takdir. Kalau tidak, sekolah pedang bela diri surga akan menjadi gila. Lu Ming melirik beberapa dari mereka dan mengabaikannya. Dia kembali ke tepi tebing dan terus memahami gerakan pembunuhan tersebut. Akademi Tianxia masih dikelilingi oleh orang-orang di luar tembok Wan Xiang Jade. Jauh di atas langit, berbagai seniman bela diri agung sedang duduk bersila, menunggu dalam diam. Bas! Tiba-tiba, cahaya putih menyala dan sosok Wu Chang muncul. Mata semua orang memandang serempak. Wu Chang? Ini Wu Chang. Dia telah terbunuh. Bahaya apa yang dia temui? Petik 2. Tampaknya dunia rahasia sangat berbahaya. Saya bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang tidak memiliki jimat kehidupan yang meninggal. Petik 2. Bahaya disertai dengan peluang. Jika ada sesuatu yang bisa diperoleh, itu sepadan. Banyak orang memandang Wu Chang dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Wu Chang? Apa yang terjadi? Seorang seniman bela diri tertinggi dari sekolah pedang Tianwu bertanya.
Wu Chang tidak berani untuk tidak menjawab pertanyaan seniman bela diri tertinggi, jadi dia segera mulai menjelaskan. Seorang pemuda berkulit gelap dengan penampilan sederhana dan jujur tetapi sangat licik. Wu Chang tidak tahu siapa nama Lu Ming, jadi dia menggambarkan penampilannya. Apa, bukankah ini wajah yang sama dengan Lu Shaoqing? Dia lagi. Dia benar-benar dewa kematian. Pertama, dia membunuh banyak ahli dari aula berdarah dingin, lalu darah Luo, dan sekarang dia membunuh Wu Chang. Dia sungguh menakutkan. Dia membunuh begitu banyak favorit surga. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Saya khawatir dia berada di peringkat teratas bahkan di antara favorit surga kelas 2. Banyak orang berseru. Orang-orang di aula berdarah dingin tampak muram, dan Luo Zi yang berdarah mengertakkan gigi. Jika kalian sedang berdiskusi, silakan saja. Mengapa Anda harus melibatkan mereka? Di tebing di alam rahasia rumah suci, Lu Ming sedang belajar dengan cermat. Setiap kali elang raksasa kembali, dia akan pergi. Keesokan harinya, ketika elang raksasa keluar mencari makanan, dia akan pergi dan memahaminya. Selama 5 hari berturut-turut, dia memperoleh banyak hal. Tanda itu tidak lengkap. Itu hanya semacam niat. Lu Ming memahami 5 gaya membunuh dari niat ini. Lu Ming menamakannya 5 gaya membunuh. Kelima bentuk penyembelihan tidak memiliki gerakan khusus. Itu hanya semacam metode penggunaan konsep penyembelihan. Dengan kata lain, tanpa konsep penyembelihan, itu sama sekali tidak berguna. Namun, ketika Lu Ming meminjam kekuatan Blood Meridian ketiga, dia bisa meminjam konsep pembantaian, dan 5 gaya membunuh bisa berguna. Sebelumnya, Lu Ming hanya meminjam kekuatan garis keturunan ketiga. Dengan 5 teknik pembantaian, niscaya akan lebih dahsyat. Sudah hampir waktunya. 5 hari kemudian, Lu Ming bangkit dan pergi. Jejak ini belum lengkap, jadi meskipun dia terus memahaminya, dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Lu Ming meninggalkan tempat itu dan terus mencari peluang. Sehari kemudian, Lu Ming tiba di pegunungan yang subur. Sarangnya, mengapa semua ramuan roh di jalan telah digali? Mana yang melakukan ini? Petik 2. Dandan berlari ke sana kemari seperti embusan angin sambil mengumpat dan mengumpat. Ki spiritual di pegunungan ini sangat padat. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit. Sepanjang perjalanan, mereka menemukan lusinan lubang, semuanya ditinggalkan oleh ramuan spiritual yang telah digali. Menurut spekulasi Dandan, mereka semua tertinggal oleh tumbuhan roh tingkat 8. Kemarahannya jelas telah diambil oleh orang lain. Mereka menggali terlalu teliti. Tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Dandan menghela nafas. Lu Ming juga terdiam. Mereka telah mengubah beberapa posisi di hutan ini dan itu sama saja. Ada seseorang di depan. Tiba-tiba, Dandan melebarkan matanya dan naik ke bahu Lu Ming. Lu Ming menyembunyikan auranya dan bergerak maju dengan hati-hati. Di hadapannya, sesosok tubuh berpakaian putih sedang berjalan di udara dan berkelebat di dalam hutan. Dia tampak sangat muda dari belakang, tetapi dia botak dan kepalanya bulat dan mulus. Teknik gerakannya sangat cepat, seperti embusan angin. Sesaat kemudian, dia muncul di depan ramuan spiritual. Aku punya rambut beras, bagus, bagus. Pria botak itu mengerang lalu melambaikan lengan bajunya. Ramuan spiritual meninggalkan tanah dan dikumpulkan olehnya. Ini, mungkinkah dia seorang biksu suci dari Gurun Barat? Lu Ming sangat terkejut. Legenda mengatakan bahwa Gurun Barat berbeda dari tempat lain. Mereka mengembangkan Dharma, dan seluruh Gurun Barat sebagian besar terfokus pada Dharma, dengan kuil-kuil kuno di mana-mana. Melihat pakaian pria botak dan nama Buddha, dia jelas adalah seorang biksu suci di Gurun Barat. Setelah biksu suci menyingkirkan ramuan roh, dia melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, dia sampai di gua bawah tanah yang gelap dan mengamatinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia mundur beberapa mil dan mengeluarkan piring bundar. Kemudian, seberkas cahaya ungu melonjak ke langit. Bab 1074 Beku yang tidak berperasaan. Di tangan biksu suci Gurun Barat, sebuah piring bundar memancarkan cahaya ungu yang melesat ke langit, menembus awan. Itu sangat mengejutkan, dan bahkan dari jauh pun bisa terlihat. Setelah beberapa lama, biksu suci Gurun Barat menyimpan cakram itu, dan pilar cahayanya menghilang. Ini karena ada banyak seberkas cahaya yang memancar dari kejauhan. Seseorang telah tertarik ke sini. Apa yang orang ini coba lakukan? Lu Ming, yang bersembunyi tidak jauh, melihat semuanya.
Beku suci menyimpan cakram itu dan kembali ke pintu masuk gua yang gelap. Dia berteriak, harta karun di gua ini adalah milikku. Setelah berteriak, sosoknya bersinar dan dia segera meninggalkan gua. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 seberkas cahaya terbang, memperlihatkan lebih dari 10 sosok. Harta karun itu ada di dalam gua, bunuh. Kita tidak bisa membiarkan orang lain sampai di sana lebih dulu. Tersesat, ini milikku. Lebih dari selusin ahli langsung bergegas masuk ke dalam gua. Mengaum, mengaum, mengaum. Di dalam gua, auman liar binatang buas keluar. Seluruh tanah berguncang, dan pertempuran sengit terjadi di dalam gua. Orang ini membunuh dengan pisau pinjaman. Lu Ming tercengang. Bukankah mereka mengatakan bahwa para biksu suci di gurun barat semuanya baik hati dan akan menyelamatkan semua makhluk hidup? Orang ini terlalu tidak bisa diandalkan. Mungkinkah dia palsu? Saya punya rambut beras, saya tidak punya rambut, Buddha itu penyanyang. Orang itu meneriakkan nama Buddha lagi. Sosoknya bersinar, tapi dia tidak memasuki gua. Sebaliknya, dia pergi ke arah lain. Orang ini sangat misterius. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming diam-diam mengikuti di belakang biksu suci gurun barat dan tiba di suatu tempat yang jaraknya puluhan mil. Ada sebuah gua besar di tempat ini. Pada saat ini, Lu Ming mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari dalam gua, yang perlahan menghilang di kejauhan. Ini, Lu Ming tercengang. Dia akhirnya mengerti apa tujuan orang ini. Gua ini terhubung ke gua yang jaraknya puluhan li. Orang di gurun barat telah menggunakan yang lain di gua itu untuk memancing binatang-binatang itu pergi, sehingga dia bisa dengan mudah masuk dari gua ini dan menemukan harta karun itu. Bagaimana ini bisa menjadi biksu suci yang penuh belas kasihan? Ini jelas merupakan biksu yang tidak bermoral. Biksu itu diam-diam melihat sekeliling. Lu Ming akhirnya melihat wajahnya. Ia memiliki wajah baby face, sedikit tembem, dan kulit mulus yang membuat iri para wanita. Warnanya merah muda dan lembut, dan dia tampak tidak berbahaya. Dia melihat sekeliling, melantunkan nama Buddha, dan bergegas ke dalam gua. Orang ini benar-benar bukan orang baik. Di bahunya, dan memandangnya dengan jijik. Lu Ming mengerucutkan bibirnya dan berpikir, kamu mirip dengannya. Pasti ada harta karun di gua ini. Ayo masuk dan lihat. Lu Ming juga bergegas masuk ke dalam gua dengan hati-hati. Gua itu sangat besar, dan setelah beberapa ribu meter, gua itu menjadi lebih luas, seperti gua bawah tanah yang besar. Di depan mereka, masih terdengar suara gemuruh samar. Jelas sekali bahwa pertempuran itu sangat intens. Sarangnya, saya melihat beberapa lubang. Pasti ada tumbuhan roh yang tumbuh di sana, tapi semuanya digali oleh biksu itu. Sayang sekali. Dandan menghela nafas. Keduanya bergerak maju dan menemukan bahwa gua bawah tanah saling bersilangan, dan sosok biksu itu telah lama menghilang. Lu Ming berjalan ke depan dengan santai dan tiba-tiba berhenti. Cahaya ungu menarik perhatiannya. Di salah satu dinding, cahaya ungu kabur terpancar. Itu kabur dan indah. Lu Ming mengedarkan inti esensialnya dan menyapu batu di permukaan. Kristal ungu seukuran lengkeng muncul. Ini adalah kristal api ungu. Setelah keterkejutan awal, Lu Ming sangat gembira. Kristal api ungu adalah bahan berharga yang sangat langka. Itu bisa digunakan untuk memurnikan senjata dan juga bisa digunakan untuk memurnikan pil. Itu sangat berharga. Yang paling penting adalah kristal api ungu adalah salah satu bahan utama terpenting dalam menyempurnakan ramuan nirwana. Itu adalah materi level 9. Lu Ming tidak menyangka akan menemukan kristal api ungu di sini. Dia segera memadatkan esensi vitalnya menjadi pisau dan menggali bebatuan di sekitarnya untuk menggali kristal api ungu. Ini sangat berat. Kristal api ungu seukuran mata naga, namun beratnya lebih dari 5.000 kilogram. Benar-benar mengejutkan. Saya tidak tahu apakah masih ada lagi. Setelah Lu Ming menyimpan kristal api ungu, dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Akan sangat bagus jika dia dapat menemukan beberapa lagi. Meskipun ramuan nirwana tidak banyak berguna bagi Lu Ming, namun sangat berguna bagi orang lain. Misalnya, jika Kong Jin yang gemuk memiliki pil nirvana, dia bahkan dapat meningkatkan garis keturunan ketiganya ke tingkat ke-9 dari tingkat dewa. Orang tuanya, murid-muridnya, Xian Yanxing, dan Mulan semuanya akan sangat berguna baginya di masa depan. Jika ada kesempatan, Lu Ming ingin mengumpulkan bahan dan memperbaiki beberapa tungku. Setelah berjalan-jalan sebentar, Lu Ming memang menemukan sesuatu.
Cahaya ungu memancar dari dinding. Saat Lu Ming hendak menggali, hembusan angin yang menakutkan menyerangnya. Lu Ming terkejut. Dia berbalik dan memukul telapak tangan. Bang! Kekuatan yang menakutkan mengalir ke arah Lu Ming dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Sungguh kekuatan yang kejam. Lu Ming diam-diam terkejut. Meskipun dia tidak melepaskan energi naganya sekarang, esensi vitalnya sangat kuat. Selain 5 jenis konsep dan teknik penjara yang menekan surga, dia bisa membunuh seniman bela diri alam dewa spiritual tingkat kedua biasa dengan satu serangan telapak tangan. Namun, dia kini terpaksa mundur. Rambutku. Nyanyian Buddha terdengar dan wajah tidak berbahaya muncul di depan Lu Ming. Itu adalah biksu itu. Dia tampak sangat muda, berusia 20-an. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum. Dia menyatukan tangannya dan berkata, "Dermawan ini, binatang buas di gua ini dibujuk oleh teman biksu. Tidak baik kamu memanfaatkannya seperti ini bukan?" Petik 2. Bahkan ketika dia berbicara, biksu itu masih tersenyum. Lu Ming dan Dandan memandang rendah mereka. Orang-orang itu jelas-jelas ditipu oleh biksu itu, tetapi mereka menjadi temannya di mulutnya. Sungguh tidak tahu malu. Tuan, setiap orang yang melihatnya mempunyai bagian. Saya baru saja melihat semua metode Anda. Jika tersiar kabar, saya khawatir itu tidak akan baik untuk reputasi biksu suci gurun barat. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Rambutku putih, budaku penyanyang. Saya pikir Anda telah salah paham, dermawan. Seorang beku harus berbelas kasih. Biksu berwajah bayi itu melantunkan nama Buddha. Mengaum. Tyrant belum menyelesaikan kata-katanya ketika suara gemuruh keras terdengar. Seekor kadal raksasa dengan api ungu menerjang tiran. Bas. Tubuh Tyrant bersinar dengan cahaya kemasan. Dia memukul telapak tangannya dan cetakan telapak tangan emas yang besar mendarat di tubuh kadal ungu itu. Dengan suara keras, kadal itu hancur berkeping-keping. Belas kasihan. Lu Ming lidahnya keluh. Rambutku putih, budaku penyanyang. Biksu itu melantunkan nama Buddha lagi dan memandang Lu Ming, dermawan, biksu kecil ini menyukai kristal api ungu ini. Mengapa kamu tidak memberikannya kepada biksu kecil ini? Jadi bagaimana jika aku tidak melakukannya? Kata Lu Ming. Rambutku seputih beras, Buddha. Rambut kepalamu. Aku tahu kamu tidak punya rambut. Lu Ming berteriak dan tiba-tiba melancarkan serangan. Kekuatan naga di tubuhnya meledak, dan kekuatannya meningkat pesat. Dia melayangkan pukulan ke arah biksu yang tidak bermoral itu. Tubuh biksu Wuliang bersinar terang. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyebar, membuat biksu yang tidak bermoral itu tampak seperti reinkarnasi Buddha. Dia tampak serius. Selain itu, ia memiliki wajah yang tidak berbahaya. Jika Lu Ming tidak melihatnya secara diam-diam sebelumnya, dia akan benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang biksu terkemuka. Ledakan. Biksu yang tidak berperasaan itu menyerang dengan telapak tangannya dan cetakan telapak tangan emas bertabrakan dengan tangan Lu Ming. Bab 1075 Ikan Mas Naga, bertarung melawan Wu Chengkong. Ledakan. Ledakan yang mengerikan terdengar, dan kekuatannya melesat ke segala arah. Gua bawah tanah mengeluarkan getaran yang mengerikan. Batuan di gua bawah tanah ini sangat keras, mungkin karena telah dihuni oleh binatang buas yang kuat sepanjang tahun. Jika itu adalah gua biasa, pasti akan langsung meledak. Meski begitu, seluruh gua bawah tanah berguncang hebat. Bang! Bang! Setelah gerakan pertama, tubuh Lu Ming gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Dia sangat kuat. Kekuatan biksu ini sebenarnya sangat menakutkan. Petik 2. Lu Ming sangat terkejut. Pada saat ini, dia sudah melepaskan kekuatan naganya, tapi dia masih dipaksa mundur oleh lawannya. Kekuatan cetakan Golden Palm itu sungguh mencengangkan, seolah mampu menekan segalanya. Itu adalah perlawanan langsung terhadap penjara yang menekan seni surgawi. Lu Ming terkejut. Biksu yang tidak bermoral itu juga terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ming bisa mengambil telapak tangannya tanpa terluka. Mengaum. Guncangan di sini menarik perhatian binatang di sisi lain. Mereka meraung dengan keras. Jelas sekali, beberapa binatang sedang bergegas ke sini. Saya seorang anak kecil. Dermawan, Anda sangat kuat. Kalau begitu aku akan memberikan kristal api ungu ini padamu. Selamat tinggal. Biksu itu melantunkan nama Buddha dan pergi dengan lengan baju berkibar. Gurun Barat sungguh tak terduga. Mata Lu Ming berbinar. Gurun Barat selalu menjadi wilayah sekte Buddha sejak zaman kuno.
Itu selalu misterius dan sangat kuat. Banyak orang mengatakan bahwa dari 5 wilayah benua hutan belantara surgawi, gurun barat hanya berada di urutan kedua setelah benua tengah. Mengaum, raungannya seperti guntur, dan gua bawah tanah bergemuruh. Lu Ming tidak banyak berpikir dan menggali kristal api ungu. Dengan menggerakkan tubuhnya, dia meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Lu Ming berjalan mengitari gua bawah tanah untuk beberapa saat tetapi tidak menemukan potongan ketiga dari kristal api ungu. Namun, dia bertemu dengan beberapa kadal raksasa ungu yang dia bunuh. Namun, terlihat jelas bahwa terdapat sarang kadal raksasa di dalam gua bawah tanah, beberapa di antaranya sangat kuat. Lu Ming tidak tinggal lama. Dia berjalan berkeliling sebentar, lalu meninggalkan gua dan terbang ke kejauhan. Angin kencang bertiup dan Lu Ming tersenyum. Dia sedang dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan 2 kristal api ungu. Masing-masing dari 7 bahan utama yang diperlukan untuk memurnikan ramuan nirwana sangatlah berharga dan jarang muncul di dunia luar. Sekarang setelah dia mendapatkannya, itu bisa dianggap sebagai peluang. Tentu saja, suasana hati Lu Ming sedang baik. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Di depan mereka, pedangki melonjak ke langit, prasasti berkilauan, dan ruang terkoyak. Terjadi pertempuran sengit. Lu Ming terbang dengan kecepatan tinggi. Dia menerapkan konsep air dan mengembunkan awan kabut. Dia bersembunyi di balik kabut dan memperhatikan. Ada total 4 orang dalam pertempuran besar itu. Lu Ming cukup familiar dengan beberapa di antaranya. Mereka adalah Dewi Tan Xiang, Kong Xin dari Akademi Tianxia, Wu Chengkong dari Sekte Pedang Tianwu, dan seorang pria berotot berusia 40-an. Dia sekuat Wu Chengkong. Mereka berempat berada dalam pertempuran yang kacau balau. Namun, terlihat jelas bahwa Dewi Tan Xiang dan Kong Xin bekerja sama. Mereka bertarung sengit dengan Wu Chengkong dan pria berotot itu. Pada saat ini, Lu Ming memperhatikan ada sebuah danau kecil di bawahnya. Airnya jernih dan ada 3 ekor koi berenang-renang di dalam danau. Ketiga ikan mas ini berwarna emas dan ada cahaya yang memancar dari tubuhnya. Mereka berkumpul dan berpencar pada waktu-waktu tertentu, dan ketika mereka berkumpul, mereka tampak seperti naga sungguhan. Ikan mas naga? Itu ikan mas naga. Lu Ming terkejut. Ikan mas naga juga merupakan harta karun tertinggi. Dikatakan sebagai keturunan naga sejati. Ia memiliki darah asli dari naga sejati di tubuhnya dan digunakan untuk memurnikan pil. Itu adalah obat harta karun yang langka dan nilainya bahkan lebih tinggi dari kristal api ungu. Secara kebetulan, darah ikan mas naga adalah salah satu dari 7 bahan utama untuk memurnikan ramuan nirwana. Kalian ingin bertarung denganku. Kamu sedang mencari kematian. Ikan mas naga adalah milikku. Teriak Wu Chengkong, penuh niat membunuh. Wu Chengkong, jangan terlalu sombong. Ada 3 ikan karper naga. Bagaimana kalau kita masing-masing mendapatkannya? Petik 2. Tan Xiang berbicara. 1 aturan per partai, apakah Anda memiliki kualifikasi? Ketiganya adalah milikku. Wu Chengkong mencibir. Pedangnya kibersiul dan memotong ruang. Itu sangat menakutkan. Pria berotot lainnya tidak mengatakan apapun. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih. Dia melambaikan telapak tangannya, dan sebuah tangan besar muncul, merobek langit dan bumi. Inilah jejak telapak tangan besar yang membelah langit. Orang ini pasti ahli dari pasukan Tuan, keluarga Ji. Hati Lu Ming tergerak. Di antara ketiga pihak, Wu Chengkong memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dan orang kuat dari keluarga Ji memiliki kultivasi yang tinggi dan juga tidak lemah. Namun, ketika Dewi Tan Xiang dan Kong Xin bergabung, kekuatan tempur mereka juga sangat menakutkan dan tidak lebih lemah dari yang lain. Sulit untuk menentukan pemenang dalam pertarungan antara 3 pihak. Lu Ming tersenyum. Dia tiba-tiba menggunakan langkah menghentak 9 naga surga dan bergegas menuju permukaan danau. Dalam sekejap, dia muncul di atas danau. Dia mengulurkan tangannya dan sebuah tangan besar yang terbuat dari esensi vital muncul, meraih ketiga ikan karper naga. Siapa ini? Kamu sedang mencari kematian. Orang-orang di udara terkejut, dan Wu Chengkong meraung. Saat ketiga ikan mas naga hendak mendarat di tangan Lu Ming, tubuh mereka bersinar dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dalam sekejap, mereka melarikan diri dari tangan ki primordial raksasa Lu Ming. Lu Ming terkejut. Saat dia hendak menangkapnya dengan sekuat tenaga, pedang ki yang menakutkan muncul di angkasa dan menebas Lu Ming.
Lu Ming tidak punya pilihan selain berbalik dan melayangkan pukulan. Bang! Pedang Qi hancur. Bas! Suara mendesing. Dalam sekejap, Wu Chengkong, pria berotot dari keluarga Ji, Dewi Tanxiang, dan Kong Xin muncul di sekitar Lu Ming. Namun, mereka tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka mengunci aura mereka pada Lu Ming. Nak, itu kamu. Wu Chengkong kaget saat melihat Lu Ming dengan jelas. Peri Tanxiang dan Kong Xin juga terkejut. Mereka mengenali Lu Ming. Bocah, untuk bisa memblokir pedangku, kamu harus memiliki suatu kemampuan. Kamu sengaja menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya. Wu Chengkong memandang Lu Ming dengan dingin dan melanjutkan, namun, karena kamu berani menangkap ikan mas naga tepat di depan hidungku, kamu pasti telah mencapai akhir hidupmu. Alam rahasia Martial Saint adalah tempat bagi mereka yang melihatnya. Saya melihat harta karun, jadi tentu saja saya bisa membantu. Lu Ming sedikit mengerucutkan bibirnya. Jika kamu bergerak, kamu harus membayar harganya dengan nyawamu. Niat membunuh Wu Chengkong meledak. Dia sudah berniat membunuh Lu Ming ketika Lu Ming menolak memberinya kuota untuk kolam pembersihan sumsum. Sekarang, niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Suara mendesing. Wu Chengkong mengayunkan pedangnya dan pedang Qi yang menakutkan menebas Lu Ming. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Lu Ming tidak takut. Dia mengaktifkan seni surgawi penghancur penjara, meledak dengan kekuatan naga, dan melayangkan pukulan. Ledakan. Langit dan bumi bergetar dan kekuatannya melonjak. Pilar air menjulang dari danau di bawahnya. Ketiga ikan mas naga itu berkedip-kedip dan menghindari kekuatan itu. Bang! Pedang Qi menyebar, dan Lu Ming mematahkannya dengan sebuah pukulan. Dia melangkah maju dan berkata dengan suara dingin, hanya kamu. Kamu masih kurang. Kemudian, dia melayangkan pukulan lagi. Tinju Lu Ming sepertinya mengandung kekuatan ratusan juta jun. Itu menakutkan dan mengejutkan, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Sangat kuat. Wu Chengkong sangat terkejut. Vitalitas asli melonjak di tubuhnya. Suara pedang terdengar terus-menerus saat dia menebas pedang Qi yang mengejutkan. Namun, itu tidak ada gunanya. Lu Ming seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dia meninju dengan kekuatan tinjunya, terus-menerus menghancurkan pedang Qi dan dengan cepat mendekati Wu Chengkong. Di sampingnya, Peri Tanxiang, Kong Xin, dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini, yang dianggap beruntung melewati Gua Tiansu, akan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Itu terlalu menakutkan. Kenapa gaya bertarung orang ini terlihat familiar? Petik 2. Kata Peri Tanxiang, saya memiliki perasaan yang sama. Kata Kong Xin. Bas. Tiba-tiba, lelaki kuat dari keluarga Ji itu bergerak dan menerkam ikan mas naga di bawah. Bab 1076 Pertempuran Hebat Melawan Sue Feng. Jangan pernah memikirkannya. Mati. Teriak Peri Tanxiang. Dengan lambaian tangannya, beberapa pil terbang keluar. Pil-pil itu bersinar dan berubah menjadi senjata yang menyerang pria berotot keluarga Ji. Di saat yang sama, Kong Xin juga menyerang pria kekar dari keluarga Ji. Mereka bertiga memulai pertarungan hebat. Ledakan. Lu Ming pemberani dan tak terkalahkan. Dia menginjak kekosongan dan kekuatan tinjunya sangat mengejutkan. Udara terus meledak. Wu Chengkong terpaksa mundur. Dia benar-benar berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Pada akhirnya, dia melolong panjang dan menggunakan perpaduan darah dan meridian untuk membentuk pedang tempur. Pedang Qi bersiul saat dia melawan Lu Ming. Sejujurnya, Wu Chengkong sangat kuat, jauh lebih kuat dari darah Luo Xi. Dia memang salah satu master paling kuat di bawah 5 tokoh terkemuka. Dia berhak untuk bangga. Namun, budidayanya masih berada di tingkat pertama alam dewa spiritual. Lu Ming tidak pernah takut pada siapapun yang berada pada level yang sama. Dentang. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, pedang tempur itu terlempar, dan terus bergetar di udara. Sial, siapa kamu? Mustahil. Wu Chengkong berteriak tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa seseorang yang muncul entah dari mana bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Tak jauh dari situ, Kong Xin dan yang lainnya juga kaget. Wu Chengkong benar-benar ditekan. Itu terlalu mengejutkan. Siapa yang bisa melakukannya kecuali 5 raja? Ledakan. Tepat pada saat ini, ledakan mengerikan terdengar dari jauh, dan cahaya merah darah terbang dengan kecepatan ekstrim. Bas!
Sesosok tubuh kekar muncul di udara. Matanya seperti kilat, dan saat dia melihat Lu Ming, dia meledak dengan niat membunuh yang mengejutkan. Lu Shaoqing, mati. Sosok itu mengeluarkan raungan marah dan melontarkan pukulan. Sinar tinju berwarna merah darah menembus kehampaan dan menuju ke arah Lu Ming. Segel darah. Lu Ming mengerutkan kening. Sosok itu adalah jenius top sebelumnya dari Hall berdarah dingin, Sue Feng. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Lu Ming melancarkan pukulan backhand dan bertabrakan dengan pancaran tinju Sue Feng. Tubuhnya bergetar dan dia mundur terus-menerus. Sue Feng sangat kuat. Dia memiliki garis keturunan tingkat dewa tingkat ke-7 dan basis budidaya alam dewa spiritual tingkat ke-4. Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Sue Feng melangkah maju, auranya keras. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Lu Ming. Pada saat ini, Peri Tan Xiang dan Kong Xin tercengang. Lu Shaoqing. Sue Feng baru saja menelepon Lu Ming Lu Shaoqing. Pemuda berkulit gelap ini sebenarnya adalah Lu Shaoqing. Setelah bertukar pukulan dengan pria berotot keluarga Ji, mereka berdua mundur jauh dan tidak terus menyerang. Kedatangan Sue Feng membuat situasi semakin rumit. Saudara Lu, itu kamu. Kata Peri Tan Xiang. Peri, bagaimana kabarmu? Lu Ming tersenyum. Dia tetap tenang menghadapi Sue Feng. Ini benar-benar kamu. Kong Xin juga kaget. Saat ini, Wu Chengkong mundur jauh dan mengawasi. Bocah ini telah menyinggung Sue Feng. Dia benar-benar mencari kematian. Wu Chengkong mencibir. Membunuh. Sue Feng meraung sambil melangkah maju dan melayangkan pukulan. Ruangan itu hancur oleh pancaran tinju berwarna merah darah. Sangat menakutkan. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Garis keturunan ketiga muncul, dan sedikit energi melonjak ke tubuh Lu Ming. Dalam sekejap, tubuh Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, dan rambutnya berubah menjadi merah darah. Kemudian, garis keturunan ketiga berubah menjadi pedang tempur. Lu Ming memegangnya di tangannya dan menebasnya. Puff! Cahaya pedang berwarna merah darah menyala dan membelah tinju Sue Feng menjadi dua. Apakah itu garis keturunannya? Aneh, kenapa tidak ada cakra? Di sampingnya, Peri Tan Xiang dan yang lainnya terkejut. Pertama, dia terkejut karena Lu Ming akhirnya melepaskan kekuatan meridian darahnya. Kekuatan tempurnya memang lebih kuat, dan dia belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Kedua, mereka terkejut. Meridian darah Lu Ming tidak memiliki cakra. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sial, orang ini seharusnya tidak memiliki jimat kehidupan. Saya harus menemukan cara untuk membunuhnya. Aku akan menunggu kesempatan untuk menyerang saat dia bertarung melawan Sue Feng. Wu Chengkong terus berpikir. Sue Feng terkejut melihat Lu Ming mematahkan pancaran tinjunya dengan satu gerakan pedang. Esensi vital dalam tubuhnya bersirkulasi dengan gila-gilaan, dan auranya menjadi lebih ganas. Tinju Dewa Macan Tutul Darah. Tinju Sue Feng seperti batu giok darah saat dia terus-menerus meninju dengan cahaya merah darah. Dalam proses terbang, dia berubah menjadi macan tutul darah dan menerkam Lu Ming. Ini adalah teknik bela diri tingkat dewa yang sangat kuat. 5 gaya pembantaian. Lu Ming mengaktifkan pembantaian 5 gaya. Pedang merah darahnya berdengung dan sinar pedang menebas, menghamburkan macan darah satu persatu. Konsep pembantaian. Sue Feng terkejut. Pada saat yang sama, dia semakin bertekad untuk menyingkirkan Lu Ming. Bakat Lu Ming terlalu mengejutkan. Dia hanya berada di alam dewa spiritual tingkat pertama dan bisa bertarung dengannya. Pembuluh darah muncul di atas kepalanya. Saat berikutnya, dia berubah menjadi macan tutul darah dan menerkam Lu Ming sambil mengaum. Lu Ming tidak takut. Dia memegang pedangnya dan melawan Sue Feng. Kekuatan tempur Lu Ming tidak ada bandingannya, dan dia tidak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Namun, budidaya Sue Feng 3 tingkat lebih tinggi dari budidaya Lu Ming. Dia jauh lebih kuat. Selain itu, dia juga telah memahami teknik seni bela diri tingkat dewa dan sangat kuat saat dia menggunakan fusi darah. Lu Ming bertukar lusinan gerakan dengannya dan perlahan-lahan dirugikan. Perbedaan dalam budidaya terlalu besar. Jika aku menggunakan garis keturunan 9 naga atau garis keturunan dari prasasti penekan penjara, dan dengan kekuatan garis keturunan ketiga, aku mungkin bisa melawan pria ini. Pikiran Lu Ming berpacu. Namun, hasil ini telah mengejutkan semua orang yang hadir hingga tidak bisa kembali lagi. Saya tidak menyangka kekuatan tempur saudara Lu begitu kuat. Sungguh menakjubkan.
Mulut Kong Xin ternganga dan lidahnya terikat. Setelah beberapa saat, dia berhasil mengeluarkan kalimat seperti itu. Dia juga berada di alam dewa spiritual tingkat pertama. Namun, dia menyadari bahwa jika dia bertarung dengan Lu Ming sekarang, dia akan dibunuh dengan mudah. Di sisi lain, pedang Wu Chengkong juga gemetar ketakutan. Jika Lu Ming menggunakan kekuatan seperti itu sekarang, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Dia terlalu kuat. Itu benar. Bahkan 5 tokoh terkemuka, yang berada di level yang sama dengannya, mungkin tidak sekuat dia. Peri Tan Xiang menghela nafas. Segel. Di tengah pertempuran, Lu Ming melemparkan 9 segel gerbang surgawi, membentuk pintu cahaya. Cahayanya bersinar terang dan menekan Sue Feng. Untuk sesaat, Sue Feng benar-benar membeku di tempatnya. Membunuh. Lu Ming melangkah maju dan menebas kepala macan tutul darah itu. Mengaum. Macan tutul darah itu meraung dengan marah dan lampu merah darah meledak. Dengan keras, pintu lampu itu hancur pada saat kritis. Ia terus mundur tetapi langkahnya masih terlalu lambat. Sepotong kulit kepalanya terpotong. Kemudian, Lu Ming mengangkat kakinya dan menendang perut macan tutul darah itu, membuatnya terbang. Sayang sekali, Lu Ming diam-diam merasa kasihan. Budidayanya masih belum cukup kuat. Pintu tersegel yang dia bentuk telah dirusak oleh inti esensial kekerasan Sue Feng. Jika kultivasi Lu Ming lebih kuat atau dia telah mengembangkan 2 pintu tersegel, tidak akan mudah untuk membuka segel Sue Feng. Pintu penyegel itu tidak maha kuasa. Jika tingkat kultivasi seseorang terlalu tinggi, Lu Ming secara alami tidak akan bisa menyegelnya. Meski begitu, tubuh Sue Feng sudah terasa dingin. Dia menatap Lu Ming dengan ketakutan di matanya. Dia hampir dibunuh oleh Lu Ming sekarang. Teknik rahasia macam apa ini? Itu sangat menakutkan. Dia sangat terkejut hingga tidak berani melangkah maju dan melawan Lu Ming. Membunuh. Kali ini giliran Lu Ming yang berinisiatif membunuh. Dia melangkah maju dan menyerang larangan Sue. Bas. Pintu penyegel lainnya muncul. Sue Feng ketakutan dan segera mundur, tidak berani membiarkan pintu penyegel menyentuhnya. Bab 1077 Eksistensi yang melampaui Kaisar. Pintu segel bersinar dan terbang menuju Sue Feng seperti seberkas cahaya. Cahaya dari pintu segel juga memiliki efek penyegelan, dan Sue Feng tidak punya cara untuk melarikan diri. Tubuhnya diselimuti oleh cahaya gerbang penyegelan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Bas. Tubuh Lu Ming seperti cahaya yang berkedip-kedip dan bayangan sekilas saat dia bergegas menuju Sue Feng. Macan tutul darah yang telah diubah oleh segel darah itu meraung marah. Cahaya darah menyembur keluar seperti letusan gunung berapi dan menyerang pintu penyegel. Kali ini, Lu Ming bahkan lebih cepat. Pedang darah menembus udara dan menembus tubuh macan tutul darah dalam sekejap. Mengaum. Macan tutul darah mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan menghancurkan gerbang segel. Ia mencakar Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah. Dengan tergesa-gesa, dia menyerang dengan telapak tangannya, berbenturan dengan cakar macan tutul darah. Dengan ledakan keras, tubuh Lu Ming terlempar ribuan meter jauhnya. Kidan darahnya bergejolak dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Esensi sejati yang tersegel darah itu terlalu kuat. Saat Lu Ming menikamnya, dia menerobos pintu penyegel dan melancarkan serangan balik. Namun, macan tutul darah yang diubah oleh Sue Feng ditusuk oleh pedang Lu Ming. Kondisinya jelas tidak bagus. Saat ini, dia berteriak dengan marah dan tidak berani melanjutkan pertarungan. Sebaliknya, dia berbalik dan lari. Lu Ming tidak mengejarnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini dan 9 segel gerbang surgawi, dia memang bisa melukai Sue Feng dengan membuatnya lengah. Namun, hampir mustahil untuk membunuhnya. Jika Sue Feng mempertaruhkan nyawanya, Lu Ming tidak akan mudah melakukannya. Dalam sekejap mata, Sue Feng menghilang. Adapun Wu Chengkong, dia sudah menyelinap pergi sebelum Sue Feng melarikan diri. Sedangkan untuk ikan mas naga, dia tidak berani mengambilnya. Jika dia terus tinggal, dia pasti akan dibunuh oleh Lu Ming. Di sisi lain, ekspresi pria parubaya dari keluarga Ji berubah, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Kemampuan bertarungnya hanya setara dengan Wu Chengkong. Dia akan mendekati kematian jika dia tetap tinggal. Dalam sekejap, hanya Lu Ming, Peri Tan Xiang, dan Kong Xin yang tersisa di langit di atas danau. Saudara Lu, mengapa kamu mengubah penampilanmu? Bahkan auramu telah berubah. Itu membuat kami menderita.
Peri Tan Siang berkata sambil tersenyum. Ada beberapa orang yang tidak ingin saya temui. Peri, maafkan aku. Lu Ming tersenyum. Lu Ming kemudian melihat ketiga ikan mas naga di danau dan berkata, apakah kalian berdua membutuhkan ikan mas naga juga? Kali ini, semuanya berkat saudara Lu. Kalau tidak, ketika Sue Feng tiba, saudara Kong dan saya tidak akan mendapatkan apapun. Ketiga ikan mas naga ini secara alami adalah milik saudara Lu. Kata Peri Tan Siang, kamu terlalu baik, Peri. Saya hanya butuh 2. Anda dapat mengambil yang lain. Lu Ming tersenyum dan mendarat di permukaan danau. Dia melemparkan 9 meterai gerbang dewa dan sebuah pintu pemeteraian muncul. Ketiga ikan mas naga itu langsung tidak bisa bergerak. Kemudian, esensi vitalnya mengembun menjadi sebuah tangan besar dan mengambil ketiga ikan karper naga itu. Dengan lambaian tangannya, 2 ekor ikan mas naga menghilang dan disimpan oleh Lu Ming di sebuah danau kecil di diagram gunung dan sungai. Untuk memurnikan obat mujarab nirwana, yang diperlukan hanya darah asli ikan mas naga. Mereka tidak perlu membunuh ikan mas naga, jadi 2 buah ikan mas naga saja sudah cukup. Lebih banyak tidak akan banyak gunanya. Tidak ada salahnya memberikan yang satu lagi kepada Peri Tan Siang. Terima kasih banyak, saudara Lu. Peri Tan Siang memperlihatkan ekspresi gembira. Dia adalah seorang alkemis, dan ikan mas naga ini memang sangat berguna baginya. Setelah menyimpannya, Peri Tan Siang hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba membeku. Dia menunjukkan ekspresi terkejut dan melebarkan matanya saat dia melihat ke depan. Di sampingnya, Kong Xin juga sama. Dia sepertinya melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Lu Ming sedikit terkejut. Dia berbalik dan saat berikutnya, matanya melebar. Di depan mereka, pada jarak yang tidak diketahui, ada istana agung yang muncul dari kehampaan. Awan dan kabut masih melekat di sekitarnya, membuatnya tampak seperti istana surgawi. Itu sangat besar, tetapi dipenuhi dengan perubahan-perubahan kehidupan, seolah-olah telah melampaui tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya nyata dan ilusi. Dari kejauhan tidak terlihat nyata, seperti ilusi. Istana apa ini? Itu jelas tidak ada di sana sekarang. Lu Ming terkejut. Tidak ada apapun di sana sekarang. Mengapa sebuah istana kuno tiba-tiba muncul? Rumah suci, itu rumah suci. Kong Xin bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi kegembiraan. Rumah suci. Peri Tan Siang dan Lu Ming sama-sama sangat terkejut. Alam rahasia ini disebut alam rahasia rumah suci, tetapi Lu Ming tidak pernah tahu apa artinya. Dia tidak menyangka bahwa memang ada rumah Sein. Ya, menurut catatan kuno Akademi Tianxia kami, ada rumah orang suci di alam rahasia ini. Ada keberadaan tertinggi di dalamnya, dan dikatakan bahwa dia telah melampaui kaisar. Kong Xin mengucapkan kata demi kata. Matanya dipenuhi kegembiraan, seolah-olah dia adalah seorang suci. Eksistensi yang melampaui level kaisar. Lu Ming dan Tan Siang tersentak kaget. Di benua hutan belantara surgawi, kaisar adalah yang terkuat. Di mata semua kultivator, seorang kaisar sudah menjadi eksistensi tertinggi. Kekuatan tempur mereka tersebar di seluruh dunia. Dengan satu telapak tangan, mereka bisa membelah langit dan memecahkan bumi. Mereka bisa menembus bumi dan menembus langit. Itu sangat menakutkan. Tujuan akhir dari semua kultivator adalah menjadi kaisar dan mendominasi dunia. Tapi sekarang, sebenarnya ada sosok yang berada di atas kaisar di sini. Bagaimana tidak mengejutkan? Apakah ini benar atau salah? Lu Ming bertanya. Kong Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, tapi itulah yang dikatakan dalam buku kuno. Dan buku-buku kuno mengatakan bahwa rumah orang suci jarang muncul. Bahkan ketika kaisar bisa memasuki tempat ini dengan bebas, tidak ada yang pernah melihatnya. Itu selalu menjadi legenda. Sekarang sudah benar-benar muncul. Itu luar biasa. Kong Xin menghela nafas berulang kali dan sangat bersemangat. Kemudian, dia mengungkap banyak rahasia. Dikatakan bahwa ada eksistensi di luar tingkat kaisar yang tinggal di rumah Sein ini. Jika seseorang memperoleh token rumah suci, mereka dapat memasuki rumah suci dengan token itu dan mendapatkan peluang besar. Mereka bahkan bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dari keberadaan itu. Tanda dari rumah orang suci berada di dunia rahasia. Dikatakan bahwa alam rahasia rumah suci telah ada selama ratusan ribu tahun. Bahkan mereka yang telah melampaui alam kaisar tidak dapat hidup selama ratusan ribu tahun, bukan? Petik 2.
Peri Tan Xiang bertanya dengan ragu. Semakin tinggi tingkat budidaya seseorang, maka semakin panjang umurnya. Sudah sangat menantang bagi seorang kaisar untuk hidup selama 10.000 hingga 20.000 tahun. Itu setara dengan 100 nyawa manusia. Mereka bisa duduk dan menyaksikan perubahan dunia, seperti catatan sejarah yang hidup. Adapun keberadaan yang melampaui kaisar, tidak peduli seberapa kuatnya mereka tidak mungkin hidup selama ratusan ribu tahun. Itu terlalu mengejutkan dan sulit dipercaya. Kecuali jika itu adalah dewa dalam legenda. Dikatakan bahwa para dewa bisa ada bersama dengan langit dan bumi dan tidak akan pernah musnah, tapi itu hanya legenda. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Kong Xin menggelengkan kepalanya. Meski begitu, mata mereka dipenuhi api. Eksistensi yang telah melampaui ranah kaisar. Ini terlalu mengejutkan. Begitu seseorang mencapai alam itu, mereka pasti bisa melihat menembus langit dan bumi. Sungguh tidak terbayangkan. Jika itu benar, mereka akan bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka tanpa henti. Mengaum, mengaum. Tepat pada saat ini, serangkaian lolongan panjang bergema di seluruh bumi. Ini sangat mengejutkan. Aduh, mereka bertiga melihat serigala perak besar muncul di gunung di kejauhan. Ia melolong ke langit, dan auranya mengejutkan seperti tsunami. Dengan satu langkah, gunung itu runtuh. Serigala perak menerobos langit dan terbang ke arah kediaman orang suci. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, sebuah gunung sedang bergerak. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah ular raksasa. Ia meluncur melintasi langit dan menuju ke rumah Sein. Bang! Bumi bergemuruh dan bergetar. Beberapa orang melihat kera raksasa setinggi gunung tidak jauh dari situ. Ia menginjak tanah, memecahkan bumi dan mengguncang gunung. Di depan kera raksasa, seorang seniman bela diri tidak dapat mengelak tepat waktu dan ditampar sampai mati oleh kera raksasa. Bab 1078 Tanda Rumah Orang Suci. Tanahnya tampak mendidih. Binatang buas yang kuat terbang ke arah rumah Sein. Sepanjang jalan, mereka akan membunuh setiap pejuang manusia yang mereka lihat. Bahkan ada binatang buas yang kuat yang saling membunuh. Dengan teriakan yang tajam, langit menjadi gelap, dan tekanan yang mengerikan tiba-tiba menekan. Tidak bagus, ayo pergi. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia bergegas ke samping. Ekspresi Peri Tan Xiang dan Kong Xin juga berubah drastis. Mereka mengikuti Lu Ming dan menyerang ke samping. Angin kencang bertiup, dan seekor elang raksasa terbang di atas kepala ketiga orang itu. Matanya setajam pedang, dan ia melirik ketiga orang itu. Dengan kepakan sayapnya, tornado mengerikan terbentuk, bergulir ke arah ketiga orang itu. Kemanapun angin beliung lewat, belum lagi pepohonan, bahkan gunung-gunung besar pun ikut terangkat dan terguling. Pemandangannya sungguh mengerikan. Mereka bertiga berlari ke depan dengan kecepatan tinggi untuk menghindari angin beliung. Setelah elang raksasa membuat tornado, ia mengabaikan Lu Ming dan yang lainnya dan segera pergi. Mereka bertiga tidak berani menghadapinya secara langsung dan menggunakan teknik gerakan mereka untuk menghindarinya. Mereka terbang beberapa ribu mil sebelum tornado melemah dan menghilang ke udara. Mereka bertiga menghela nafas panjang. Elang raksasa itu jelas merupakan binatang buas yang berada di atas alam dewa spiritual tingkat ke-7. Itu terlalu kuat, dan mereka jauh dari itu. Sepertinya kelahiran rumah suci telah membuat khawatir semua monster kuat di alam rahasia. Kata Kong Xin. Apa rencanamu selanjutnya? Lu Ming bertanya. Mari kita bertemu dengan saudara-saudara lainnya dan melihat apakah kita bisa bertaruh. Dengan munculnya rumah suci, jika kita bisa memperoleh sedikit keberuntungan, itu akan sangat bermanfaat. Mata Kong Xin menyala-nyala karena gairah. Peri Tan Xiang juga mengangguk. Sekelompok orang dari lembah para ahli pengobatan juga telah masuk, dan dia juga mencari orang-orang dari lembah para ahli pengobatan. Peri, bagaimana kalau kedua keluarga kita bergabung? Lembah para ahli pengobatan ahli dalam Dao Prasasti, dan Akademi Tianxia juga memiliki Dao Prasasti dan seni bela diri sendiri. Hanya dengan bekerja sama satu sama lain mereka dapat mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain. Kata Kong Xin. Baiklah, sudah diputuskan. Saudara Lu, apakah kamu ikut dengan kami? Peri Tan Xiang memandang Lu Ming. Tidak, aku masih punya urusan lain yang harus diselesaikan. Aku akan pergi sekarang. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka berdua, lalu pergi. Mereka berdua merasa sangat disayangkan.
Jika Lu Ming bergabung dengan mereka, mereka pasti akan lebih percaya diri. Lalu, keduanya meninggalkan tempat itu. Kemunculan rumah Sein telah membuat heboh semua orang di dunia rahasia. Semua orang di Akademi Dunia mengetahui beberapa rahasia. Rumor tentang orang-orang yang berada di atas level kaisar juga telah menyebar. Semua ahli yang memasuki dunia rahasia sangat bersemangat. Para ahli dari semua kekuatan besar berkumpul dan menuju ke arah rumah orang suci. Saat Lu Ming terbang, dia segera melihat beberapa mayat binatang buas yang telah dibunuh oleh binatang buas yang kuat itu. Lu Ming mendarat dan kekuatan melahapnya meledak, melahap esensi darah dan energi iblis dari binatang itu. Dia telah meninggalkan Peri Tan Xiang dan Kong Xin dengan pemikiran ini. Baru saja, monster kuat di alam rahasia mengamuk dan membunuh banyak seniman bela diri dan monster yang lebih lemah. Lu Ming tidak ingin menyia-nyiakannya. Dia melahapnya untuk menerobos ke alam berikutnya. Sepanjang jalan, Lu Ming melahap setiap prajurit manusia dan binatang yang dilihatnya dibunuh. Di antara mereka, ada banyak eksistensi di tingkat dewa spiritual. Jumlah energi yang dikonsumsi Lu Ming semakin besar. Setelah sehari penuh, Lu Ming telah melahap energi lebih dari 100 prajurit manusia dan binatang. Kemudian, dia menemukan tempat tersembunyi dan memasuki diagram gunung dan sungai untuk mulai memurnikan. Energi esensi darah semuanya digunakan untuk meningkatkan garis keturunan 9 naga. Sisa energinya diubah menjadi esensi sejati. Lu Ming mulai menerobos ke alam dewa spiritual tingkat kedua. Alam surga dan bumi yang dia miliki saat ini sepenuhnya berada di depan kultivasinya. Selama dia punya energi, dia bisa menerobos ke alam berikutnya. Ledakan, ledakan, esensi sejati yang tak terbatas dikumpulkan ke dalam dewa spiritual, membuatnya lebih kokoh. Dewa roh duduk bersila di dantiannya. Seluruh tubuhnya bersinar, dan dia tampak serius. Setelah setengah hari, terjadi ledakan keras dan aura Lu Ming bertambah. Alam dewa spiritual tingkat kedua. Lu Ming akhirnya berhasil menembus alam dewa spiritual tingkat kedua. Kekuatannya meningkat pesat. Jika dia bertemu Sue Feng sekarang, Lu Ming yakin dia bisa membunuhnya tanpa 9 segel gerbang surgawi. Lu Ming berdiri dan melangkah keluar, muncul di luar diagram gunung dan sungai. Sekarang, kita bisa bertarung demi rumah Sein. Lu Ming memperlihatkan ekspresi percaya diri. Jika itu terjadi sebelum dia menerobos ke alam dewa spiritual tingkat kedua, Lu Ming mungkin tidak dapat memperoleh manfaat apapun bahkan jika dia telah pergi. Banyak generasi jenius sebelumnya dari pasukan Tuan telah masuk. Kemungkinan setiap pasukan Tuan memiliki ahli seperti Sue Feng. Bahkan mungkin ada seseorang yang lebih kuat. Apalagi pasukan ini memiliki tenaga kerja yang banyak. Jika Lu Ming berada di alam dewa spiritual tingkat pertama, dia mungkin bukan tandingannya bahkan jika dia pergi. Apalagi masih ada Yang Potian. Kekuatan pertempuran dari 5 prajurit muda teratas benar-benar mengejutkan dan tidak bisa diremehkan. Tapi sekarang, Lu Ming yakin bahwa meskipun dia tidak bisa menekan kerumunan, dia tidak akan kesulitan mendapatkan bagian dari jarahan. Menggunakan 9 langkah-langkah naga, Lu Ming berubah menjadi aliran cahaya dan melesat pergi. Segera, Lu Ming telah terbang ratusan ribu mil. Sejauh ini, di mana rumah Sein? Lu Ming terdiam. Dia telah terbang sejauh ratusan ribu mil, tetapi dia merasa jarak ke rumah orang suci tidak dekat sama sekali. Jaraknya masih sangat jauh sehingga dia hanya bisa melihatnya tetapi tidak bisa menjangkaunya. Lu Ming terus terbang sejauh jutaan mil. Sayangnya, dia masih belum merasa dekat dengan rumah suci. Rumah Sein itu melayang di udara, seperti istana surgawi. Ledakan. Tiba-tiba, area di depan mereka menjadi gempar. Ada para ahli yang bertarung, dan itu sangat intens. Langit di kejauhan ditutupi oleh cahaya tak berujung. Segala jenis warna berkedip-kedip, dan serangan mengerikan terus-menerus bertabrakan. Lu Ming sedikit terkejut. Dia menyembunyikan auranya dan terbang. Peri, saudara Kong. Di bawah, beberapa sosok muncul. Peri Tan Xiang dan Kong Xin termasuk di antara mereka. Lu Ming terbang untuk menyambut mereka. Saudara Lu. Keduanya tersenyum saat melihat Lu Ming. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming bertanya. Mereka bertarung demi token Sein Mansion. Kata Peri Tan Xiang. Apa? Tanda rumah suci telah muncul. Lu Ming terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pertempuran di langit telah berakhir sebagai tanda rumah orang suci. Jauh di langit, cahayanya sangat terang sehingga tidak ada yang bisa melihat wajah orang-orang di dalamnya.
Mereka hanya bisa melihat 7 atau 8 sosok bertarung sengit. Mereka semua adalah eksistensi yang kuat dan menakutkan. Bahkan orang jenius seperti Dewi Tanxiang dan Kong Xin hanya bisa menonton dari bawah. Cukup banyak orang yang menonton dari bawah. Lu Ming melihat Yin Bupo dari Kastil Elang Langit dan beberapa ahli lainnya dari Kastil Elang Langit. Selain itu, di Gunung Iblis, orang-orang dari keluarga Ji juga ada di sana. Semua orang menatap ke langit, menyaksikan kemajuan pertempuran. Bang! Tiba-tiba, sesosok tubuh besar tertembak jatuh dan jatuh dengan keras ke tanah. Itu adalah elang petir, tubuhnya dipenuhi petir, tetapi ia tidak lagi bernapas. Itu sudah mati. Kakak senior, Yin Bupo dan yang lainnya meraung kaget dan marah. Jelas sekali bahwa elang petir ini adalah ahli dari Kastil Elang Langit generasi sebelumnya. Bas! Pada saat ini, sosok lain bergegas turun. Itu adalah seorang pria berkulit putih yang tampak berusia 30-an. Dia tidak mati, tapi dia terluka. Jubah putihnya berlumuran darah. Bab 1079 Pertarungan antara para petinggi yang jenius. Kakak senior Luo, ekspresi Kong Xin berubah dan dia melangkah maju. Jelas sekali, orang ini adalah pakar dari Akademi Tianxia. Aku bukan tandingan mereka. Saya tidak memerlukan token rumah suci. Kakak senior Luo menghela nafas. Kong Xin dan Peri Tanxiang diam-diam terkejut. Mereka tahu bahwa kakak senior Luo adalah jenius nomor 1 di Akademi Tianxia generasi sebelumnya. Dia telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa ke-7 dan mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-4. Dia tidak lebih lemah dari Sue Feng, tapi dia masih bukan tandingannya. Orang-orang yang bertarung di langit itu sungguh kuat. Jumlah orangnya berkurang, namun pertempuran menjadi semakin intens. Getaran yang mengerikan menyebar hingga ribuan mil, dan kehampaan itu rapuh seperti kertas. Bang! Bang! Setelah itu, semakin banyak orang yang dikirim terbang keluar dari medan perang. 4 orang mundur dari medan perang satu demi satu. Mereka terluka parah dan berdiri di udara, memandang medan perang dengan ketakutan di mata mereka. Lu Ming dapat melihat bahwa hanya ada 2 sosok yang tersisa di langit, bertarung dengan sengit. Dentang! Dentang! Suara tabrakan terdengar terus-menerus, seolah-olah 2 dewa sedang bertarung. Ya, ruang terbelah dan cahayanya surut. 2 sosok muncul di depan mata semua orang. Keduanya tinggi dan kekar, dan aura mereka liar. Salah satu dari mereka memegang tombak surgawi. Rambut hitamnya tergerai dan auranya sangat mengejutkan. Dia hanya berdiri di sana, tetapi ruang di sekitarnya seperti riak air, terus-menerus berputar dan membentuk lingkaran riak. Yang Potian. Pria ini adalah Yang Potian, salah satu dari 5 tiran muda. Pria lainnya berdiri di depan Yang Potian. Tubuhnya bahkan lebih kekar dari tubuh Yang Potian. Dia memiliki 2 lengan berotot dan memegang tongkat gigi serigala yang besar. Orang ini terlihat sangat muda, pastinya berusia tidak lebih dari 30 tahun. Dia satu generasi dengan Lu Ming dan yang lainnya. Generasi muda ahli kebanggaan surga ternyata mampu melawan Yang Potian. Siapa pria ini? Orang ini berasal dari dataran utara, dia dikenal sebagai jenius nomor 1 di dataran utara. Ku dengar dia memiliki konflik dengan Yang Potian di luar. Kong Xin menjelaskan dengan suara rendah. Lu Ming telah tercerahkan, jadi itu adalah paragon dataran utara. Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa paragon dataran utara telah bertarung melawan Yang Potian, dan tak satu pun dari mereka yang menang. Token ungu emas melayang di antara keduanya, memancarkan cahaya kabur. Mata Lu Ming berbinar. Ini pastilah tanda rumah suci. Tuobasi, ayo tentukan pemenangnya hari ini. Yang Potian memegang tombak surgawi di tangannya. Dengan sedikit gerakan, dia membuka celah di ruang itu. Auranya liar, rambutnya beterbangan, dan matanya seperti kilat. Seperti yang kuinginkan, Tuobasi menyeringai dan mengayunkan tongkatnya, menciptakan suara gemuruh yang keras. Token rumah Sein dikirim terbang ke udara oleh Qi yang kuat. Suara mendesing. Suara mendesing. Di saat yang sama, keduanya bergerak. Mereka saling menyerang dan memulai pertempuran hebat. Yang Potian juga telah memahami mentalitas luar angkasa, dan penggunaannya bahkan lebih menakutkan daripada yang digunakan oleh Dewa Kaisar. Pada saat yang sama, dengan bantuan mentalitas lain, tombak surgawi miliknya tampaknya mampu menembus kehampaan. Kekuatan ruang mengelilinginya, dan kekuatannya sangat menakutkan.
Otot Tuobasi menggembung seperti seorang pejuang yang tak terkalahkan saat dia mengacungkan tongkatnya, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Dia bertabrakan dengan tombak surgawi, menciptakan ledakan yang mengerikan. Keduanya bertarung sengit dan menyerang terus-menerus. Dalam sekejap mata, puluhan gerakan telah berlalu. Yang lain melihat sekeliling dengan mata takjub. Apakah ini kekuatan dari 5 raja? Ini sungguh kuat. Lu Ming menghela nafas. Di saat yang sama, ada keinginan kuat untuk bertarung di matanya. Mereka terlalu kuat. Mereka bahkan belum menggunakan fusi garis keturunannya dan mereka sudah sangat kuat. Aku masih jauh dari mereka. Kong Xin menghela nafas. Mungkinkah garis keturunan mereka telah melampaui level dewa level 8? Lu Ming bertanya. Itu benar. Garis keturunan dari 5 pemimpin besar di benua tengah semuanya berada di tingkat ke-9 tingkat dewa. Kata Peri Tan Xiang. Dia sebenarnya ahli tingkat dewa tingkat 9. Lu Ming juga agak kagum. Tingkat ke-9 dari tingkat surgawi adalah tingkat garis keturunan tertinggi. Setiap orang dari orang-orang ini sangat menakutkan. Garis keturunan. Semakin tinggi levelnya, semakin besar perbedaan bakat atau garis keturunannya. Seorang ahli tingkat dewa tingkat ke-7 jauh lebih kuat daripada ahli tingkat dewa tingkat 6. Namun, ahli tingkat dewa tingkat 8 jauh lebih kuat daripada ahli tingkat dewa tingkat 7, terlepas dari apakah itu dalam hal bakat atau bonus yang dihasilkan oleh garis keturunannya. Sedangkan untuk tingkat dewa tingkat ke-9, itu bahkan lebih menakutkan. Itu karena tingkat ketuhanan tingkat ke-9 mewakili puncak dan kesempurnaan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tingkat ke-8 dari tingkat dewa. Perbedaannya terlalu besar. Jika ahli tingkat dewa tingkat 8 memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar, maka ahli tingkat dewa tingkat 9 pasti akan mampu menerobos ke tingkat kaisar selama mereka tidak mati. Dalam sejarah benua hutan belantara surgawi, siapapun yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 9, selama mereka tidak mati, akan menerobos tahta. 5 raksasa di benua tengah setara dengan kaisar masa depan. Pantas saja Yang Potian begitu sombong. Dia selalu bertindak seolah-olah dia berada di atas orang lain. Dia ditakdirkan untuk menjadi kaisar. Terlepas dari mereka yang memiliki level yang sama, semua orang di matanya seperti semut. Mungkin, jauh di lubuk hatinya, dia bahkan tidak peduli dengan seniman bela diri tertinggi. Dentang, dentang, pertempuran berlanjut dan menjadi semakin intens. Mereka berdua sangat marah atas token rumah orang suci. Keduanya bertekad untuk mendapatkan token rumah suci. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 100 gerakan. Tanda ungu emas dari rumah Sein berguling-guling di ki mereka. Kaca. Tiba-tiba, tanda rumah orang suci mengeluarkan suara yang tajam, dan kemudian hancur berkeping-keping di depan mata semua orang yang tercengang. Tanda rumah suci telah rusak. Semua orang tercengang, bahkan Yang Potian dan Tuobasi pun tercengang. Mereka menghentikan pertarungan mereka dan saling memandang. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa tanda dari rumah Sein akan rusak. Bukankah ini adalah tanda untuk memasuki rumah suci? Penguasa rumah suci adalah eksistensi yang melampaui para kaisar. Bagaimana token yang dia buat bisa begitu mudah dipatahkan? Mustahil. Token rumah suci kokoh dan abadi. Itu tidak bisa dipatahkan. Ini palsu. Ini adalah tanda palsu. Kong Xin berteriak. Token palsu. Semua orang saling memandang. Saya tahu, seseorang melemparkan token palsu, ingin duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan macan, dan datang untuk mendapatkan keuntungan. Seseorang menebak. Mata semua orang berkedip. Mereka merasa sangat mungkin ada orang yang ingin memancing di perairan yang bermasalah. Peri, Saudara Kong, bagaimana token itu muncul? Lu Ming bertanya. Saya mendengar bahwa sebelumnya, seseorang berteriak bahwa mereka telah menemukan token tersebut, yang menyebabkan banyak orang memperebutkannya. Belakangan, semakin banyak orang yang bergabung, dan pada akhirnya, Yang Potian dan Tuobasi juga tertarik ke sini. Kong Xin menjelaskan. Jadi, tidak ada yang melihat dari mana token itu muncul. Lu Ming bertanya. Peri Tan Xiang dan Kong Xin menggelengkan kepala. Sebelumnya, semua orang memperebutkan token itu dengan gila-gilaan ketika mereka melihatnya. Tidak ada yang mengira itu palsu. Lu Ming mengangguk. Tampaknya seseorang benar-benar memanfaatkan situasi ini. Sial, mana yang melakukan ini? Jika aku mengetahuinya, aku akan membuatnya berharap dia mati.
Yin Bupo Kastil Elang Langit meraung dengan marah. Karena itu, Kastil Elang Langit kehilangan seorang pemimpin tertinggi dan menderita kerugian besar. Orang lain juga memperlihatkan tatapan galak. Orang yang memanfaatkan situasi ini sungguh terlalu penuh kebencian. Bab 1080 Pengacau. Mata Yang Potian dan Tuobasi juga dipenuhi dengan niat membunuh. Seseorang benar-benar berani bermain dengan mereka, mereka memang pantas mati. Mereka berdua mengalihkan pandangan mereka ke arah kerumunan, niat membunuh mereka sangat kuat, menyebabkan tubuh seseorang menggigil. Pada akhirnya, mereka tidak menemukan orang yang mencurigakan. Yang Potian dengan dingin mendengus sebelum melangkah ke udara dan pergi. Tuobasi menyeringai dan pergi juga. Karena token itu palsu, mereka tidak perlu terus bertarung. Setelah itu, orang-orang dari pasukan lain juga pergi. Lu Ming tidak pergi. Dia memusatkan perhatian pada seseorang. Itu adalah seorang pemuda yang sedikit gemuk yang terlihat sangat sederhana dan jujur. Namun, matanya melihat sekeliling, memberi Lu Ming perasaan yang familiar. Peri, saudara Kong, ikuti aku. Lu Ming berkata dengan suara rendah. Peri Tan Xiang dan Kong Xin tertegun sejenak. Kemudian, mereka mengangguk dan mengikuti Lu Ming ke arah tertentu. Di depannya, pemuda polos itu sedang berjalan perlahan di antara pegunungan. Langkahnya sepertinya tidak cepat, tapi kecepatannya sangat cepat. Mereka bertiga menyembunyikan auranya dan mengikuti pemuda itu di hutan. Peri Tan Xiang dan Kong Xin penasaran. Mereka tidak tahu mengapa Lu Ming ingin mengikuti pemuda ini. Mungkinkah Lu Ming menyadari sesuatu? Setelah menempuh perjalanan sejauh 10.000 mil, pemuda di depannya berhenti. Dia melihat sekeliling, dan dengan kilatan cahaya, penampilannya berubah total. Dia berubah menjadi seorang biarawan. Seorang biksu yang tidak bermoral. Sekilas Lu Ming dapat mengetahui bahwa biksu ini adalah biksu tidak bermoral yang pernah dia temui sebelumnya. Biksu suci dari Gurun Barat. Mereka bertiga bersembunyi di balik batu dan menyembunyikan aura mereka semaksimal mungkin. Kong Xin mengirimkan suaranya ke dua orang lainnya. Dia hanya bisa mengirimkan suaranya karena jaraknya terlalu dekat. Jika dia berbicara, betapapun lembut suaranya, biksu yang tidak bermoral itu tetap dapat mendengarnya. Pada saat ini, biksu itu menghela nafas dan merogoh sakunya. Dia mengeluarkan token ungu emas. Mereka bertiga tercengang. Bukankah ini adalah tanda dari rumah suci? Persis sama dengan yang sebelumnya. Rambut saya putih, Buddha saya penyanyang. Sayangnya hanya sedikit ahli yang meninggal kali ini. Yang Potian dan Tuobasi tidak terluka. Saya berpikir keduanya akan menderita kerugian besar. Biksu itu bergumam pelan tetapi Lu Ming dan dua orang lainnya mendengarnya dengan jelas. Mereka bertiga saling memandang, terutama Peri Tan Xiang dan Kong Xin, yang matanya hampir keluar dari rongganya. Sebenarnya itu adalah orang ini. Orang inilah yang membuang token rumah Sein palsu dan memulai perang. Bukankah para biksu suci di Gurun Barat seharusnya berbelas kasih dan menyelamatkan semua makhluk hidup? Tapi bagaimana orang ini bisa melakukan hal seperti itu? Peri Tan Xiang dan Kong Xin benar-benar linglung. Lu Ming menjadi lebih baik karena dia siap secara mental. Dia telah melihat betapa tidak bermoralnya biksu ini sebelumnya. Sepertinya aku harus melakukannya lagi. Beku yang tidak berperasaan itu bergumam dan memperlihatkan senyuman yang tidak berbahaya. Dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Lu Ming dan dua lainnya saling menatap. Pada akhirnya, mereka tidak terus mengikuti mereka. Mereka kembali ke tempat pertempuran terjadi dan berkumpul dengan orang-orang dari Akademi Tianxia dan Lembah Ahli Pengobatan. Saudara Kong, mengapa kita belum bisa mendekati rumah suci? Saya telah terbang jutaan mil, namun rasanya masih sangat jauh. Lu Ming ragu. Rumah orang suci seharusnya berada beberapa juta li di depan, tetapi karena belum sepenuhnya terwujud, kelihatannya sangat jauh dan tidak dapat didekati. Faktanya, kami sudah mendekatinya selama ini. Kong Xin menjelaskan. Akademi Tianxia paling tahu tentang dunia rahasia kediaman orang suci. Lu Ming mengangguk. Dia terbang ke arah rumah Sein bersama yang lainnya. Ratusan ribu mil kemudian, ada tanda rumah suci di depan. Apa? Token rumah suci adalah milikku. Ayo pergi. Mereka mendengar teriakan keras ketika sosok-sosok merobek kehampaan dan terbang ke satu arah. Beku itu membuat kekacauan lagi. Kong Xin mengertakkan gigi. Ayo pergi dan lihat, tapi jangan bergerak. Kata Peri Tan Xiang. Semua orang terbang. Benar saja,
Pertempuran mengerikan telah terjadi di suatu tempat, dan mayat terus berjatuhan. Mereka melihat seorang pemuda gemuk di hutan di bawah. Matanya berputar. Itu adalah transformasi dari biksu yang tidak bermoral. Pada saat ini, biksu itu sedang berlarian dan mengambil cincin penyimpanan orang mati. Kelopak mata peri Tan Xiang dan Kong Xin bergerak-gerak. Apakah dia benar-benar seorang biksu suci dari gurun barat? Itu tidak mungkin palsu, kan? Mata peri Tan Xiang membelalak tak percaya. Hal ini benar-benar telah menghancurkan pemahamannya tentang biksu suci di gurun barat. Itu seharusnya benar. Saya pernah bertarung dengannya sebelumnya, dan saya menggunakan teknik Buddhis. Kata Lu Ming. Biksu yang tidak bermoral ini sungguh tak terduga. Dia masih muda, tapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Setelah itu, Lu Ming dan yang lainnya meninggalkan tempat itu karena tanda rumah suci pasti palsu. Pastilah biksu yang tidak bermoral itulah yang menimbulkan masalah. Kelompok itu terbang sejauh jutaan mil. Di depan mereka, sebuah puncak gunung besar muncul. Puncak gunungnya gundul, tanpa tumbuh-tumbuhan, hanya bebatuan. Saat ini, seluruh puncak gunung ditutupi dengan prasasti yang bersinar terang. Jauh di langit, angin dan awan berkumpul, dan istana besar itu samar-samar terlihat. Tampaknya ada di langit, tetapi belum sepenuhnya terwujud. Ada ribuan sosok berdiri jauh dari puncak gunung. Mereka semua adalah ahli dari kekuatan-kekuatan besar. Mengaum, mengaum, raungan yang mengerikan terdengar. Di puncak gunung, puluhan binatang kuat sedang bertarung dengan sengit, dan ki darah memenuhi langit. Lu Ming dan yang lainnya melihat dari jauh dan sangat terkejut. Di alam rahasia, makhluk kuat itu datang ke sini, tapi mereka bertarung satu sama lain di puncak gunung. Mengapa demikian? Raungan terus berlanjut, dan pertempuran berlangsung sangat sengit. Mereka yang bisa sampai di sini semuanya berada di alam dewa spiritual tingkat ke-7 ke atas. Mereka saling membunuh. Aduh, raungan serigala sangat menyedihkan. Lu Ming melihat serigala perak besar yang tingginya lebih dari 100 meter. Namun, jantungnya dicengkeram oleh seekor elang besar dan jatuh di puncak gunung. Darahnya merembes ke puncak gunung, membuatnya semakin bersinar. Gan, elang raksasa juga tidak dalam kondisi baik. Sayapnya dicengkeram kera raksasa dan dirobek dengan suara robek. Kemudian perutnya dibelah oleh kelabang raksasa. Mereka semua adalah binatang raksasa dalam pertempuran sengit. Binatang raksasa jatuh dan terkoyak satu demi satu. Seekor ular besar seukuran gunung dipotong-potong oleh mantis yang sangat besar. Namun, kepala mantis juga sempat digigit ular besar tersebut sebelum mati. Bas! Suara mendesing. Ada semakin banyak orang, tetapi mereka semua berhenti jauh dari puncak gunung dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Setengah hari kemudian, semua binatang raksasa telah jatuh di puncak gunung. Darah mereka telah merembes ke puncak gunung, seolah-olah telah menjadi makanan bagi gunung tersebut. Di langit, istana kuno bergemuruh saat angin dan awan berkumpul, seolah akan muncul kapan saja. Saat ini, semua orang akhirnya berani mendekati gunung tersebut. Sekilas, Lu Ming melihat lebih dari 5.000 orang. Lu Ming melihat Yang Potian, Tuo Basi, dan Kaisar Surgawi. Saudara muda Wu, apakah dia orang yang kamu bicarakan? Tiba-tiba, suara dingin terdengar dan tatapan mematikan tertuju pada Lu Ming. Lu Ming berbalik dan mengerutkan kening. Sekelompok pria muda dan parubaya dengan pedang di punggung mereka berdiri tidak jauh dari situ. Beberapa dari mereka memandang Lu Ming dengan mata dingin. Wu Chengkong. Lu Ming melihat Wu Chengkong di dalam. Bab 1081 melawan tiga besar. Ini adalah para ahli dari faksi pedang surgawi. Kakak senior, itu dia. Namanya Lu Shaoqing. Wu Chengkong berkata kepada seorang pria berusia 40-an. Hah, pria di masa perdana melangkah maju, matanya dingin saat dia menatap Lu Ming. Lu Shaoqing, beraninya kamu menyentuh seseorang dari sekte pedang berbakat. Menurutku kamu tidak akan bisa hidup di dunia ini. Aura pria berotot itu sombong, dan tubuhnya menampakkan aura yang kuat. Orang lain di lapangan mendengar keributan itu dan menoleh. Lu Shaoqing. Di antara mereka, Jing Conling, Junyu, dan Yin Bupo sedikit terkejut. Mereka semua pernah melihat Lu Ming sebelumnya dan sedikit terkejut saat melihatnya. Bukankah itu sampah dengan 5 keterampilan tempur? Itu benar, itu dia. Apakah dia menyinggung sekolah pedang bela diri surgawi? Dia benar-benar mendekati kematian.
Kenapa aku merasa Wu Chengkong kalah darinya? Jika tidak, dia tidak akan meminta para master dari generasi sebelumnya untuk keluar dan melawannya sendiri. Itu benar, bukan? Apakah sampah itu sekuat itu? Banyak orang mengenali Lu Ming. Mereka sedang berdiskusi sengit dan menebak-nebak. Lu Ming melirik pria parubaya itu dengan santai dan mengalihkan pandangannya ke Wu Chengkong. Wu Chengkong, aku melepaskanmu terakhir kali. Tampaknya Anda belum mempelajari pelajaran Anda. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Semua orang terkejut. Mungkinkah Wu Chengkong benar-benar menderita kerugian di tangan Lu Ming? Lu Shaoqing, jangan terlalu sombong. Kaulah yang akan mati hari ini. Wajah Wu Chengkong terasa dingin. Dia berharap bisa memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Bas, bas. Suara pedang terdengar. Para murid sekolah pedang bela diri langit semuanya memancarkan pedang ki yang kuat. Mata mereka seperti pedang saat menatap Lu Ming. Bas. Pria kekar lainnya keluar dan berdiri bersama pria sebelumnya. Auranya sangat mengejutkan. Jadi ada 2 ahli di alam dewa spiritual tingkat keempat. Bibir Lu Ming membentuk senyuman tipis. Ada 2 ahli di alam dewa spiritual tingkat keempat di faksi pedang Tianwu. Dilihat dari aura mereka, mereka tidak lebih lemah dari Sue Feng dan seharusnya berada di alam yang sama dengannya. Oh tidak, itu mereka. Saudara Lu, keduanya adalah 2 favorit surga terkuat dari faksi pedang bela diri surgawi generasi sebelumnya. Mereka berdua telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa ke-7. Peri Tan Xiang berkata dengan cemas. Faksi pedang bela diri surgawi, jangan melangkah terlalu jauh. Jika kamu ingin membunuh saudara Lu, kamu harus melalui Akademi Tianxia kami terlebih dahulu. Kong Xin melangkah maju dan menatap orang-orang dari sekolah pedang bela diri surgawi. Mereka telah melihat serangan Lu Ming sebelumnya dan mereka memang kuat. Dia bisa melukai Sue Feng dan memaksanya mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Tapi sekarang, ada 2 ahli seperti Sue Feng di faksi pedang bela diri langit. Saat Lu Ming melawan Sue Feng, dia mengalami kesulitan. Dia pasti bukan tandingan mereka berdua. Akademi Tianxia, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pria parubaya alam dewa spiritual tingkat keempat dari faksi pedang Tianwu berkata dengan dingin dan mendominasi. Kata-kata yang luar biasa. Dari Akademi Tianxia, seorang pria berusia 30-an keluar dengan aura yang meledak-ledak. Ini adalah orang terkuat dari Akademi Tianxia yang masuk kali ini. Dia juga jenius nomor 1 dari generasi sebelumnya dan berada di level yang sama dengan Sue Feng. Harus dikatakan bahwa para jenius generasi sebelumnya jauh lebih rendah daripada generasi sekarang. Mereka yang telah terbangun ke tingkat ke-7 tingkat dewa dapat dianggap sebagai jenius nomor 1 di faksi masing-masing. Dia tidak bisa dibandingkan dengan favorit surga generasi ini. Perbedaannya terlalu besar. Seolah-olah semua transportasi telah ditambahkan pada generasi ini, sehingga memungkinkan generasi ini memasuki zaman kemasan. Haha, kedua saudara laki-lakiku. Bagaimana kalau kamu memasukkanku untuk membunuh Lu Shaoqing? Sambil mencibir, seorang pria parubaya berjubah merah darah melangkah di udara. Itu adalah Sue Feng. Ketika dia disakiti oleh Lu Ming, dia telah menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Sekarang dia melihat Lu Ming melawan orang-orang dari faksi pedang bela diri surga, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan besar ini? Sue Feng, kamu datang pada waktu yang tepat. Ayo bergabung dan bunuh orang ini. Kata seorang pemuda dari sekte pedang bela diri surgawi. Saat ini, mata semua orang terfokus pada mereka. Lu Shaoqing ini telah menyinggung banyak orang. Sepertinya dia akan mati hari ini. Pada saat ini, Peri Tan Xiang, Kong Xin, dan pria berjubah putih dari Akademi Tianxia semuanya memasang ekspresi jelek. Jika itu hanya faksi pedang bela diri surgawi, mereka mungkin masih bisa bertarung. Tapi dengan Sue Feng, itu akan sulit. Kalian semua di sini. Tepat waktu. Ayo selesaikan ini hari ini. Lu Ming tersenyum tipis dan mengambil 1 langkah ke depan, membuat semua orang tercengang. Apa yang baru saja dia katakan? Menghadapi situasi seperti itu, dia sebenarnya mengatakan ingin menyelesaikan semuanya sekaligus. Apakah dia gila? Peri Tan Xiang dan yang lainnya juga tercengang. Saudara Lu. Peri Tan Xiang berseru. Peri, saudara Kong, serahkan saja tempat ini padaku. Lu Ming tersenyum pada Peri Tan Xiang dan yang lainnya, lalu melangkah maju dan menghadap Sue Feng dan yang lainnya. Saudara Wu,
Anak ini memiliki teknik rahasia yang sangat jahat. Itu bisa menutup pergerakan seseorang. Mari bekerja sama dan bekerja sama untuk membunuhnya. Sue Feng berbisik kepada dua ahli dari faksi pedang bela diri surgawi. Baiklah. Kedua ahli dari faksi pedang bela diri langit mengangguk. Mereka telah mendengar dari Wu Chengkong tentang pertempuran antara Lu Ming dan Sue Feng. Mereka tahu bahwa Lu Ming luar biasa dan dia memiliki penampilan yang kuat. Mereka tidak berani gegabah. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua pembangkit tenaga listrik dari faksi pedang bela diri langit, Sue Feng, dan dua lainnya, semuanya melepaskan aura kuat mereka pada saat yang bersamaan. Aura mengejutkan mereka membubung ke langit dan menekan Lu Ming. Bas, bas, bas. Mereka bertiga bergerak dan mengepung Lu Ming. Mereka bertiga bergabung untuk menghadapi Lu Shaoqing. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kekuatan tempur Lu Shaoqing yang sebenarnya sangat kuat? Jika tidak, mengapa Sue Feng dan yang lainnya menganggapnya begitu serius dan membutuhkan 3 orang untuk bekerja sama? Kerumunan itu tidak bodoh. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres ketika mereka melihat reaksi Sue Feng dan dua lainnya. Mereka terkejut dengan dugaan ini. Selain 5 jenius muda teratas, siapa lagi yang layak mendapat perhatian Sue Feng dan yang lainnya? Berat, bukankah kamu sangat sombong? Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Mata Sue Feng dingin. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan meridian darahnya dan menggunakan fusi meridian darah untuk menerkam Lu Ming. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak saat garis keturunan ketiganya muncul. Gumpalan energi melonjak ke dalam tubuhnya, mengubah rambutnya menjadi merah darah dan niat membunuhnya melonjak seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama, 7 aliran energi naga meledak pada saat yang sama, meningkatkan kekuatan Lu Ming ke tingkat yang menakutkan. Garis keturunan ketiga berubah menjadi pedang berwarna merah darah di tangan Lu Ming. Dia mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang berwarna merah darah menembus kehampaan, menerangi langit dan menebas Sue Feng. Kekuatan ini, pada saat ini, mata Sue Feng tiba-tiba melebar karena dia ketakutan. Kekuatan ini terlalu mengejutkan. Itu jauh lebih kuat dari terakhir kali dia bertarung dengan Lu Ming, jauh lebih kuat. Tidak baik. Tubuh Sue Feng menjadi dingin saat dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Tetapi, dengan suara puff, cahaya pedang menembus dan macan tutul darah yang telah diubah oleh Sue Feng salah satu cakarnya terpotong dan terbang jauh. Sue Feng meraung dan segera mundur. Pada saat ini, dua ahli dari faksi pedang bela diri langit juga telah tiba. Dua sinar pedang besar sebesar gunung menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming mengayunkan pedangnya secara terbalik dan menghancurkan kedua sinar pedang itu. Dia tidak berhenti dan bergegas menuju Sue Feng. Sue Feng ketakutan dan segera mundur. Kamu tidak bisa pergi. Lu Ming mencibir. Dia membentuk segel tangan dan pintu cahaya muncul. Bab 1082 membunuh 3 ahli hebat. 9 meterai gerbang dewa muncul. Itu bersinar dengan cahaya dan menekan Sue Feng. Diselubungi oleh cahaya gerbang penyegelan, segel darah membeku di udara. Dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan esensi sejatinya dalam upaya untuk memecahkan segel pintu. Namun, kultivasi Lu Ming kini telah maju ke alam dewa spiritual tingkat kedua. Segel pintu yang dia kental bahkan lebih kuat. Untuk sesaat, segel darahnya tidak bisa dibuka sama sekali. Tidak, dia sangat cemas dan terus menggeram. Bas, Lu Ming bergegas mendekat dan cahaya pedang menebas. Dengan keras, macan tutul darah itu terbelah dua. Tubuh asli Sue Feng muncul, mengeluarkan seteguk besar darah dan luka dalam di dadanya. Dia ingin mundur, tetapi pintu penyegelnya masih ada. Dia bahkan tidak bisa mundur. Tidak, selamatkan hidupku. Tidak, Sue Feng berteriak ketakutan, tapi yang menyambutnya adalah cahaya pedang. Puci, Sue Feng terbelah dua, dan bahkan dewa spiritual di tubuhnya tidak dapat melarikan diri. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong flint. Itu terjadi begitu cepat sehingga banyak orang bahkan tidak sempat bereaksi. Sudah terlambat bagi dua ahli faksi pedang bela diri langit untuk menyelamatkannya. Mengapa saya harus? Kedua ahli dari faksi pedang bela diri surgawi hendak melancarkan serangan sengit terhadap Lu Ming. Ketika mereka melihat pemandangan ini, pupil mereka mengerut dan tanpa sadar mereka menghentikan langkah mereka. Kak, terengah-engah terdengar di mana-mana. Sue Feng sudah mati. Dia dibunuh oleh Lu Ming dalam 2 gerakan.
Dia tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Sue Feng telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa ketujuh dan budidayanya telah mencapai alam dewa spiritual tingkat keempat. Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan, tapi dia dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Sungguh sulit dipercaya. Peritan Siang, Kong Xin, dan orang-orang dari Lembah Raja Pengobatan dan Akademi Tianxia juga tercengang. Mereka benar-benar tercengang dan tidak percaya dengan pemandangan ini. Wu Chengkong lidahnya keluh dan hampir mati ketakutan. Itu baru beberapa hari. Beberapa hari yang lalu, Lu Ming hanya bisa bermain imbang dengan Sue Feng. Dengan bantuan pintu penyegel, dia nyaris tidak bisa unggul. Tapi sekarang, dia telah menghancurkan Sue Feng sepenuhnya. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat. Ini terlalu mengejutkan. Sekarang giliranmu. Lu Ming memandang dua ahli dari faksi pedang surgawi. Rambut merah darahnya berkibar tertiup angin, dan niat membunuhnya melonjak. Ekspresi kedua ahli dari sekolah pedang bela diri surgawi berubah drastis, dan mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Saudara Lu, menurutku, ini semua salah paham. Salah satu dari mereka mengungkapkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Mereka takut Lu Ming bisa membunuh Sue Feng dengan cara yang begitu menggelegar meskipun dia dikelilingi oleh mereka bertiga. Salah paham. Tidak ada kesalahpahaman. Aku akan membunuhmu hari ini. Aku tidak butuh alasan. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Saat berikutnya, dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju mereka berdua seperti cahaya berdarah. Brengsek, ayo serang bersama dan bunuh bocah ini. Keduanya meraung dan mengaktifkan garis keturunan mereka pada saat yang sama, mengubahnya menjadi dua pedang tempur besar. Tanpa diragukan lagi, keduanya memiliki garis keturunan tingkat dewa ketujuh dan telah memahami teknik bela diri tingkat dewa. Kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Bas, suara mendesing, suara pedang terdengar. Para ahli lain dari faksi pedang surgawi semuanya bergerak. Pedang tempur mereka terhunus, dan pedang ki mereka melonjak ke langit saat mereka menyerang ke arah Lu Ming. Segel, pedang berwarna merah darah melayang di tangannya dan membentuk segel. Sebuah gerbang penyegel terbang keluar dan menutupi pedang besar. Dalam sekejap, pedang besar itu tidak bisa bergerak. Membunuh. Lu Ming memegang pedang tempurnya dan mengirim salah satu pedang tempur itu terbang. Pada saat yang sama, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan kekuatan mengerikan dari 9 langkah-langkah surga naga tiba-tiba meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia mengambil 7 langkah dan mendarat di atas pedang yang tersegel di pintu. Pedang itu segera roboh dan tubuhnya muncul. Namun, ada kilatan cahaya pedang dan kepalanya jatuh ke tanah. Dewa spiritual orang ini terbang keluar dari tubuhnya dengan panik dan sangat ketakutan. Bang, bang, tangan kiri Lu Ming mengeksekusi teknik surga penekan penjara dan dia menyerang terus-menerus. Dia memegang pedang darah di tangan kanannya dan melakukan pembantaian 5 gaya. Dentang. Pedang tempur ahli alam dewa spiritual tingkat keempat yang tersisa dikirim terbang, dan tubuh pedang itu terus bergetar. Pedang berwarna merah darah itu menebas puluhan ribu pedang ki. Dewa spiritual yang lolos mengeluarkan jeritan darah yang mengental sebelum berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, beberapa ahli dari faksi pedang surgawi yang bergegas mendekat terbunuh oleh pedang ki. Lu Ming berubah menjadi dewa kematian dan menyerang ahli alam dewa spiritual tingkat keempat terakhir. Kabur, kabur, kabur. Pada saat ini, orang tersebut sangat ketakutan dan berlari menyelamatkan nyawanya. Lu Ming terlalu kuat. Dari segi kekuatan saja, Lu Ming telah sepenuhnya melampaui dirinya. Bersama dengan pintu penyegel, mereka tak terkalahkan. Kemana kamu pergi? Lu Ming memperhatikannya. Dia berlari melewatinya dan membunuh beberapa ahli lagi dari faksi pedang bela diri surgawi. Dalam sekejap, Lu Ming mendekat dengan kecepatan tinggi. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan pintu penyegel lainnya muncul. Pedang tempur itu langsung terpasang di tempatnya. Lu Ming menyerang ke depan. Tidak, ampuni aku, tolong. Pria itu meraung, tapi hasilnya sudah diputuskan. Lu Ming mengejar dan membunuhnya dengan metode seperti kilat. Sejak itu, 3 ahli yang ingin membunuh Lu Ming semuanya dibunuh olehnya. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Dia bahkan membunuh beberapa ahli dari sekolah pedang bela diri langit. Ketika anggota lain dari faksi pedang bela diri surgawi melihat ini, mereka sangat ketakutan.
Bagaimana mereka berani bertarung? Mereka semua melarikan diri. Sangat kuat. Orang-orang lain di tempat kejadian memandang Lu Ming dengan kaget. Lidah mereka keluh dan tidak bisa berkata-kata. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu mengejutkan untuk mampu membunuh 3 ahli secara berurutan. Jauh di langit, Yang Potian dan Tuobasi memandang Lu Ming dengan ekspresi muram. Sebelumnya, mereka tidak memperhatikan orang lain kecuali satu sama lain. Namun, Lu Ming kini telah menarik perhatian mereka. Sepertinya kita punya lawan lain. Tuobasi menjilat bibirnya saat matanya bersinar karena niat bertarung. Mata Yang Potian berbinar, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tepat ketika semua orang mengira pertempuran telah berakhir, Lu Ming tidak berhenti karena masih ada satu orang yang belum mati. Wu Chengkong. Wu Chengkong berlari menyelamatkan nyawanya, ketakutan. Brengsek, mengapa Lu Shaoqing ini begitu menakutkan? Kekuatan tempurnya meningkat terlalu cepat. Ketika kita keluar dari sini, saya akan meminta para penggarap kuat di sekte untuk membunuhnya. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Segala macam pikiran dendam berputar-putar di benak Wu Chengkong. Tiba-tiba, dia mendengar suara mendesing. Dia menoleh ke belakang dengan kaget dan melihat bahwa Lu Ming telah tiba di belakangnya. Ledakan. Lu Ming tidak mau membuang-buang napas padanya. Dia melayangkan pukulan dan menghancurkan Wu Chengkong menjadi beberapa bagian. Namun, Wu Chengkong jelas memiliki jimat takdir. Dengan kilatan cahaya putih, jimat takdir membungkusnya dan dia menghilang di udara. Lu Ming mendengus dingin dan terbang kembali ke tempat asalnya. Pada saat itu, semua orang memandang Lu Ming dengan hormat. Dia terlalu kuat. Kekuatan tempur Lu Ming jauh di atas favorit surga kelas 2 biasa. Kekuatan tempurnya sudah setara dengan 5 raja. Sepertinya akan ada raksasa muda lain di dunia. Saudara Lu, mata indah peri Tan Xiang berkedip saat dia melihat ke arah Lu Ming. Dia kehilangan kata-kata. Oh, saya baru saja mendapat terobosan dalam kultivasi saya ketika saya pergi 2 hari yang lalu. Lu Ming menjelaskan. Peri Tan Xiang dan Kong Xin meraung dalam hati mereka. Ini terlalu tidak normal. Dia berhasil menerobos setelah pergi selama 2 hari. Ini terlalu cepat. Sungguh menyebalkan untuk membandingkannya.